Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak hadirin sidang salat Jumat yang berbahagia. Pada hari ini izinkan kami menyampaikan beberapa informasi. Pertama, waktu sholat pada hari ini jam 12.24. Khatib Jumat insya Allah akan diisi oleh Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Wahid MA. Alhamdulillah beliau telah berada di hadapan kita pada hari ini. Kemudian kegiatan rutin IKMT, pengajian Ahad subuh tanggal 29 April 2012, penceramah Haji Zulfikar Hajar LC. Pengajian Selasa malam tanggal 1 bulan 5, penceramah Haji Abdullah AS. Dan pengajian tafsir Al-Quran setiap Selasa dan Jumat subuh yang akan diisi oleh Haji Muhammad Nuh dan Dr. HM Zuhri. Kemudian kegiatan peruritan, Kamis Ba'da Isya atau Kamis tanggal 3 Mei 2012, pengajian khusus Wirid Yasin Akbar Ikatan Keluarga Muslim Taman Sedia Budi Indah, yang pada kesempatan ini tuan rumahnya adalah Bapak Haji Habib Nasution, Blok PP nomor 6, yang diadakan di Masjid Al-Musabihin, dan dengan acara khusus tausiah oleh Dr. Usman Syihab dari Jakarta. Kami harapkan kehadiran kita semua untuk acara ini, sekaligus acara peringatan 40 hari wafatnya saudara Bapak Habib Nasution, Ibu Rosniah Bakri bin Ahmad Nasution. Kemudian laporan keuangan, saldo pada hari ini berjumlah Rp54.354.000. Penerimaan selama 1 minggu berjumlah Rp8.853.000. Pengeluaran 1 minggu ini berjumlah Rp5.500.000. Kemudian kami sampaikan bahwa pembangunan pendopo kuburan masyarakat Tasbih di Asam Kumbang memerlukan biaya sekitar Rp55 juta, dan sampai hari ini sudah terkumpul alhamdulillah berjumlah Rp40 juta. Dengan demikian terjadi kekurangan sebesar Rp15 juta yang kami harapkan infak, sedekah, dan zakat dari kita sekalian. Kemudian kami laporkan bahwa pembangunan taman kanak-kanak di Desa Binaan Brastagi telah selesai dikerjakan, menunggu waktu peresmian. Cuman masih kekurangan berupa alat permainan anak-anak. Kami harapkan di antara jamaah sekalian ada yang memberikan sumbangan untuk keperluan permainan anak-anak ini. Demikian yang kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah
Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala qala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara jamaah Jumat yang berbahagia, marilah kita berserah diri ke hadirat Allah Subhanahu wa taala seraya mengucapkan syukur, puja dan puji kita kepadanya atas berbagai limpahan rahmat, nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita. Salawat dan salam kita kirimkan ke hariban paduka yang mulia, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan perantaraan beliau kita mendapat petunjuk hidup yang lengkap dari Tuhan. Dan selama kita berpegang teguh dan dapat menerapkan petunjuk itu dalam kehidupan kita sehari-hari, baik secara pribadi, berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa, insya Allah kita akan selamat di dunia dan berbahagia di akhirat kelak, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara jamaah Jumat yang berbahagia, beberapa hari lalu disyahadatkan kembali seorang yang mengaku Nabi dan Rasul, namanya Suhaidi. Rupanya dia sudah menyebarkan ajaran yang sesat itu sejak tahun 2006, dan sekarang pengikutnya lebih kurang 20 orang. Dia mengajarkan bahwa dia sudah Nabi dan Rasul, dan setiap pengikutnya sebelum tidur harus menghadiahkan Fatihah 3 kali untuknya sebagai Rasul. Dan dia mengajarkan bahwa tidur bergantian pasangan dalam jamaahnya dibolehkan. Dia mengajarkan zikir dari jam 7 sampai jam 4 pagi, dan zikirnya itu macam-macam. Ada zikir sekian ratus kali untuk darah, sekian ratus kali untuk saraf, untuk daging, dan macam-macam. Dan setelah masyarakat resah, mengadu kepada camat, dan kemudian disidangkan oleh muspika, dan termasuk unsur-unsur dari Majelis Ulama Indonesia Langkat, dan akhirnya dia mengaku tentang ajarannya itu, dan kemudian dia membuat pernyataan untuk taubat kembali. Saudara-saudara, kita bangsa Indonesia tidak henti-hentinya didatangkan Allah cobaan berupa macam-macam bencana alam, tetapi juga bencana pemikiran yang merusak akidah umat Islam. Mungkin sebagian berkata, biarlah yang sesat itu sesat dan tidak banyak. Tapi saudara-saudara, suatu paham yang pernah berkembang tidak akan bisa dihilangkan secara total. Komunis yang begitu ditumpas habis-habisan tahun 65, tapi tetap menjadi bahaya laten. Jangan-jangan inilah merupakan gerakan komunis dengan diselimuti dengan agama, dipoles dengan atas nama agama, tapi tujuannya adalah menghancurkan Islam. Dan ini dalam sejarah Islam disebut dengan istilah zindik, yaitu kelompok-kelompok yang berpura-pura beragama tapi sebenarnya mau menghancurkan Islam. Saudara-saudara, Suhaidi yang mengaku Rasul ini mempunyai guru di Langkat juga, dan tentunya ada teman-temannya belajar kepada guru yang sama. Dan kita tidak tahu besok atau lusa akan ditemukan siapa lagi yang mengaku Nabi, mengaku Rasul. Dan memang di Indonesia ini subur sekali ajaran sesat, mulai daripada mengaku Nabi, Rasul, Mahdi, sampai kepada yang mengaku Tuhan seperti Ahmad Tantawi di Semarang yang mengaku bahwa dia adalah Tuhan. Calon-calon pengantin
yang ingin istrinya bidadari, maka diserahkan dulu untuk tidur dengan dia. Dan ternyata itu sudah banyak yang korban, dan bukan hanya calon-calon pengantin, tapi juga orang-orang yang sudah lama pengantinnya pun kepingin memiliki istri bidadari, maka diserahkanlah istrinya kepada Ahmad Tantawi. Setelah bertahun-tahun prakteknya, masyarakat resah, akhirnya ditangkap dan divonis 10 tahun. Begitulah seterusnya, aliran sesat satu demi satu terus, bukan hanya hilang satu berganti dengan satu, tetapi terus bertambah. Kalau di dalam harian media massa selalu disebut 250 aliran sesat, tapi jangan-jangan ribuan aliran sesat yang berkembang di Indonesia. Ini adalah salah satu PR umat Islam yang menghambat pemikiran umat Islam untuk maju ke depan, untuk membuat program-program kerja untuk kemajuan Islam. Oleh karena dengan ini, maka kita harus berpikir bagaimana mengantisipasinya, jangan sampai dapat menyesatkan generasi kita di masa akan datang. Saudara-saudara, ini adalah salah satu persoalan yang dihadapi umat Islam yang menjadi ganjalan untuk membangun persatuan dan persaudaraan, dan juga menjadi ganjalan untuk melanjutkan pemikiran bagaimana perencanaan pembangunan di masa akan datang. Beberapa hari yang lalu juga sudah diluncurkan satu koreksi terhadap terjemah Al-Quran versi Departemen Agama oleh Majelis Mujahidin di Garuda Plaza. Menurut penelitian penulisnya, yaitu Ustadz Muhammad Talib, bahwa terjemah versi Departemen Agama itu 3.229 salah, dan mereka mengharapkan dan meminta supaya terjemahan itu dirubah, dan mereka berusaha untuk mensosialisasikan paham mereka kepada Saudi. Dan menurut pernyataan mereka, mulai tahun ini jemaah haji kita tidak akan dibagikan lagi Al-Quran terjemah versi Departemen Agama secara gratis. Saudi Arabia akan memberikan hanya Quran tanpa terjemahan. Ini adalah merupakan hasil usaha mereka. Saudara-saudara jamaah Jumat yang berbahagia, ini juga adalah merupakan satu persoalan. Oleh karena Mujahidin mengatakan bahwa itu saja yang benar, terjemah tafsiriyah yang mereka lakukan yang benar, yang lain salah. Di antara contohnya adalah ayat yang dibacakan tadi dalam muqaddimah khutbah, ihdinas siratal mustaqim. Di mana-mana terjemah kita akan mendapatkan tunjukilah kami jalan yang lurus. Baik dalam bahasa Arab maupun bahasa Malaysia, demikian juga bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris misalnya terjemah Muhammad Marmaduke Piaktol menerjemahkannya lebih kurang, show us the straight path, tunjuki kami jalan yang lurus. Demikian juga A. Yusuf Ali, Glorious Quran Translation, bahwa ketika dia menerjemahkan lebih kurang demikian kalimatnya. Begitu juga dalam bahasa Arab, Mushaf Asy-Syuruq Al-Mufassar Al-Muyassar, betul-betul terjemahannya ke bahasa Arab singkat, bukan tafsir seperti yang kita gambarkan selama ini. Bahwa ketika dia menerjemahkan atau menafsirkan Quran dengan bahasa Arab, ihdinas siratal mustaqim, arsyidna wa alhimna, tunjuki kami, arahkan kami, sirat tariq jalan, al-mustaqim al-wadihul ladzi la i'wijaja fi, jalan yang jelas yang tidak ada bengkok di dalamnya, jalan yang lurus.
Saudara-saudara, dunia mengakui terjemahan harfiah seperti yang dilakukan oleh Departemen Agama. Dan di Arab juga kita temukan tafsir-tafsir singkat seperti itu juga maknanya. Tetapi sekarang muncul terjemah tafsiriyah yang dibuat oleh Ustadz Muhammad Thalib yang berbeda dari terjemah yang biasa. Ketika menerjemahkan ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami kepada agama Islam, bukan kepada jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang engkau beri nikmat mereka itu, anugerahi mereka itu kepada Islam sampai mati. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan Yahudi, bukan agama Yahudi, waladdallin, dan bukan agama Nasrani. Saudara-saudara, terjemah tafsiriyah ini adalah benar berdasarkan hadis-hadis yang ditemukan di dalam tafsir-tafsir bil ma'thur. Tetapi kalau harus demikian, maka yang lain salah. Dan kalau harus demikian diterjemahkan, bahwa agama-agama lain bisa tidak masuk. Oleh karena secara tegas dibataskan bahwa jalan yang dimurkai itu adalah jalan Yahudi, jalan yang sesat itu adalah jalan orang Nasrani. Bagaimana pula aliran-aliran sesat agama-agama yang lain kalau dibataskan demikian? Padahal maksudnya disebutkan dalam hadis Yahudi dan Nasrani untuk masa lampau, memang Yahudi dan Nasrani, agama yang dimurkai dan agama yang sesat, karena tidak mau mengikuti Nabi Muhammad SAW. Tetapi setelah itu berkembang terus agama-agama yang dimurkai Allah karena syirik, dan juga kepercayaan-kepercayaan yang sesat, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, yang mengaku Nabi, yang mengaku Rasul, yang mengaku menerima wahyu dari Tuhan, terus menerus berkembang. Sehingga kalau dibataskan kepada Yahudi dan Nasrani saja, maka berarti yang lain itu bisa bebas. Saudara-saudara, jamaah Jumat yang berbahagia, menurut hemat khatib, bahwa apa yang dilakukan oleh Majelis Mujahidin adalah suatu hal yang benar, satu dari kebenaran-kebenaran yang ada. Tetapi ketika ada maksud untuk menolak semua yang lain kecuali yang satu, ini adalah suatu persoalan bagi umat Islam. Setidak-tidaknya membingungkan bagi umat Islam. Jangan-jangan bisa menyesatkan. Oleh karena apa yang dilakukan oleh Hasbiyah Siddiqi dan juga Mukhtar Yahya, para ulama-ulama dahulu yang merintis terjemah Departemen Agama itu adalah ulama-ulama yang diakui oleh dunia. Sehingga bila itu salah, berarti siapa lagi ulama yang bisa diakui di Indonesia? Saudara-saudara, terlepas daripada masalah-masalah yang seperti ini, tapi yang jelas ini adalah suatu persoalan menambah persoalan yang sudah ada di kalangan umat Islam. Akan terjadi perbedaan dan akan terjadi pertentangan, bahkan mungkin terjadi kekerasan. Oleh karena kalau itu saja yang benar, berarti lain yang tidak benar, yang lain itu adalah sesat. Saudara-saudara, mungkin suatu jalan yang lebih bagus bahwa duduk bersama, kemudian terjemah Departemen Agama itu kalau perlu ada yang ditambah penjelasannya, boleh juga diberikan footnote, catatan kaki. Tapi ini memerlukan kesabaran dan keinginan untuk bersama-sama. Saudara-saudara jamaah Jumat yang berbahagia, lain lagi Syiah. Mereka akan menerjemahkan ihdinas siratal mustaqim seperti dalam 500 ayat bagi Imam Ali bin Abi Thalib. Maka mereka terjemahkan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami kepada ahlul bait, jalannya ahlul bait. Oleh karena mereka mengakui bahwa keluarga Ali bin Abi Thalib itulah yang menjadi ikutan kita. Sahabat-sahabat yang bukan keluarga Ali dan keturunan Nabi Muhammad bukanlah orang yang menjadi teladan kita. Sehingga
terjadilah kerancuan dalam menafsirkan atau menerjemahkan ihdinas siratal mustaqim. Saudara-saudara, jamaah Jumat yang berbahagia, orang awam sulit untuk menilai mana yang benar. Oleh karena orang-orang yang menerjemahkan, menafsirkan itu sampai batas-batas tertentu mereka punya alasan. Mereka tahu bahasa Arab. Lalu bagaimana menilainya ini yang salah dan itu yang benar? Orang yang bisa menilainya adalah orang yang memang memiliki ilmu secara komprehensif tentang bahasa Arab, tentang usul fikih, tentang asbabun nuzul, tentang tarikh Makki dan Madani, dan memahami secara mendalam tentang makna-makna agama secara keseluruhan. Oleh karena itu saudara-saudara, marilah kita berusaha untuk memahami agama kita ini secara benar. Marilah kita belajar. Marilah kita memiliki buku-buku yang bisa dipertanggungjawabkan dan sebaiknya dikonsultasikan kepada ahlinya yang dipercaya. Oleh karena buku-buku yang bersebar di Indonesia ini banyak dan tidak sedikit adalah paham-paham liberal, paham-paham sesat, seperti argumen pluralisme agama, membangun toleransi berdasarkan Al-Quran yang dikarang oleh Dr. Abdul Muhsin Al-Ghazali MA. Saudara-saudara, sungguh berbahaya. Oleh karena di situ dijelaskan syarat untuk masuk surga itu 3. Pertama, beriman kepada Allah. Kedua, beriman kepada hari akhir. Dan ketiga, beramal soleh. Kalau sudah beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir dan beramal soleh, maka itu akan masuk surga. Terlepas dia agamanya Islam, Yahudi, Nasrani atau lainnya. Secara eksplisit ditulis di dalam buku itu, la iskala fi adam istiratil imani bin Nabi SAW. Tidak ada kesangsian tentang tidak harus disyaratkan beriman kepada Nabi SAW. Oleh karena dalam surah Al-Baqarah 62 itu tidak disebutkan beriman kepada Nabi, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada qada qadar, beriman kepada malaikat, tidak disebutkan. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana billah wal yaumil akhir wa amila shalihan fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Itulah bunyi ayat surah Al-Baqarah 62 yang memang intinya beriman kepada Allah, beriman kepada akhir dan beramal soleh, maka mereka tidak perlu berbimbang, tidak takut, mereka itu akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, kepada orang awam disodorkan terjemahan dan penafsiran ayat seperti ini tentunya akan menjadi kebingungan. Tapi ingat bahwa Al-Quran itu tidak boleh dipahami secara parsial. Diambil satu ayat, ditinggalkan ayat yang lain. Itu adalah suatu kesalahan dan fatal. Oleh karena Al-Quran itu adalah saling menjelaskan antara satu dengan lain, ditambah lagi penjelasan Nabi SAW berupa sunnah. Bila kita baca surah An-Nisa ayat 150, maka kita akan mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif bahwa orang yang ingin memisah-misah imannya antara Allah dan Rasul-Rasulnya, antara Rasul dengan Rasul yang lain, ulaika humul kafirun haqqa, mereka itu adalah kafir yang sebenar-benarnya, wa atadna lil kafirin azaban muhina, dan kami persiapkan bagi kafir yang seperti itu azab yang menghinakan. Saudara-saudara, dalam surah An-Nisa ayat 190 ini dijelaskan bahwa orang yang tidak beriman kepada dua nabi seperti Yahudi adalah kafir haqqa yang sebenar-benarnya. Atau orang yang tidak beriman kepada satu nabi seperti Nasrani, tidak beriman kepada Muhammad, mereka itu adalah kafir haqqa, dan mereka itu akan diazab dengan azab yang menghinakan. Dengan demikian, maka ayat surah Al-Baqarah 62 itu harus dilengkapi dengan ayat yang lain, yang antara lain dan yang terpenting adalah surah An-Nisa ayat 190. Tapi oleh karena Abdul Muhsin Al-Ghazali tidak ingin
untuk memahami secara komprehensif Islam ini, maka dia mengambil satu ayat dan meninggalkan ayat yang lain. Dan ini akan membuat orang sesat. Demikian juga Dr. Syaukani dalam bukunya Islam Benar versus Islam Salah. Di situ dia betul-betul mencaci maki fatwa-fatwa ulama. Oleh karena tidak sejalan dengan HAM, tidak sejalan dengan demokrasi, tidak sejalan dengan gender barat. Begitulah banyaknya buku-buku yang bertebaran, buku-buku kesesatan yang kalau kita tidak betul-betul memahaminya bisa berpengaruh kepada generasi muda. Karena itu perlu kita cari buku dan kita konsultasikan kepada ahlinya yang kita percaya, sehingga tidak salah paham pula terhadap buku-buku yang dimiliki. Dan buku itu mesti dimiliki. Oleh karena dengan buku itulah kita akan bisa menelaah dengan cara pikiran yang jernih, sehingga kita dapat memilah-milah Islam yang betul-betul sesuai dengan Quran dan hadis, dan sebagaimana yang dipahamkan oleh para orang-orang yang berkompeten. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dalam kesempatan ini menjadi bahan renungan bagi kita dan menjadi bahan untuk mawas diri dan mawas generasi kita. Jangan sampai mereka itu terpengaruh dengan buku-buku yang menyesatkan, dengan paham-paham yang menyesatkan yang terlalu subur di tanah air kita ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iraman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi masabil ghurar. Amma ba'd. Faya ikhwatal iman ittaqullaha haitsuma kuntum wa atbi'us sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqun nasa bi khuluqin hasan wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala qala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in waradallahu anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'ani sittatil baqin Talhah wa Zubair wa Sa'd wa Sa'id wa Abdurrahman bin Auf wa Abi Ubaidah Amir bin Jarrah wa 'an baqiyatis sahabati wat tabi'in ajma'in. Allahumma ighfir lana wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadhiyal hajat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'zukum la'allakum tadhakkarun fazkurullahal 'azima yazkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.